Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Puji Tuhan kita dapat bersua lagi di hari Kamis 23 Desember 2021. Kita aminkan bahwa kita akan mengalami hal yang manis dan indah pada hari ini. Mari saudara kita siapkan hati, waktu dan tempat kita untuk menyatu dengan Tuhan dalam waktu teduh. Mari kita mulai. Pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara, bacaan kita pada pagi ini adalah dari 2 Petrus pada pasalnya yang pertama, pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengawali perjalanan hidup kami dengan landasan yang kokoh dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami telah menyediakan tempat yang terindah dalam hati kami untuk sabda kebenaran-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus, dan buatlah kami mengerti akan titah-titah Tuhan. Dan karena itu, berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. 2 Petrus pasal 1 pada ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng, isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami meyakini, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Jangan ragu bersaksi. Saudara, bersaksi adalah tindakan menyatakan suatu yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Namun pertanyaan penting bagi setiap kita adalah, beranikah kita bersaksi tentang Yesus di hadapan orang lain sekalipun di sana ada tantangan? Ini perenungan yang berat saudara-saudara. Tetapi Petrus dalam pembacaan kita menegaskan bahwa dirinya adalah saksi mata dari kebesaran Yesus. Sebagai saksi mata, Petrus memperingatkan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Raja yang benar. Petrus melawan ajaran sesat dengan menekankan bahwa dirinya lah saksi mata dari kebenaran tersebut. Itu bukanlah kabar angin, karena Petrus sendirilah yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena itu Petrus menekankan bahwa apa yang disampaikannya itu tidak berasal dari manusia, sehingga sebagai seorang rasul, ia menyampaikan nubuat yang berasal dari Allah yang telah berkenan menggunakan dirinya sebagai alatnya untuk kemudian menyampaikan kehendaknya. Pemuliaan Tuhan Yesus membuka pemahaman Petrus
bahwa Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Bagi Petrus, nubuat-nubuat kitab suci tentang Mesias telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita dapat belajar bahwa jika Petrus telah berani menjadi saksi Kristus, maka kita pun diberi kesempatan untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita melalui perkataan serta tindakan yang benar. Walaupun kita tidak menyaksikan langsung tentang Yesus seperti Petrus, tetapi dengan iman kita yakin dan kita percaya bahwa melalui kesaksian para nabi dan kitab suci, maka kita akan dimampukan untuk meyakininya. Karena itu, janganlah ragu, tetapi teruslah bersaksi tentang Yesus yang telah bangkit dan yang telah naik ke sorga. Dia adalah Raja yang benar, yang akan datang kembali dalam kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas waktu teduh yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sekalipun kami berada dalam ruangan yang berbeda, tetapi firman-Mu telah mempersatukan kami dan menyatukan kami dalam menyelami hadirat-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk penguatan iman yang kami peroleh dari firman-Mu saat ini. Bahwa dalam kuasa Roh Kudus kami akan dikuatkan dan kami akan terus memiliki harta rohani untuk terus bersaksi tentang kasih Kristus sekalipun kami mengalami tantangan dunia. Bapa Surgawi, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Penuhkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu dan kasih-Mu lah yang akan menguasai kami sehingga kami dapat memuaskan hati Tuhan dalam segala tugas kami, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan perjuangan kehidupan kami. Tuhan, penuhi setiap hamba-Mu yang menyatu dalam saat teduh pagi ini dengan cahaya wajah dan kasih-Mu. Berkenan Tuhan mengampuni akan segala salah dosa kami dan menerima doa kami ini, namun bukan kehendak kami yang terjadi. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan kita untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Karena itu berjalanlah dalam sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, demikian kebersamaan kita dalam waktu teduh. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara. Salam sehat selalu.